Mari belajar bersama Ustadz Agung. Mari belajar bersama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran tema ke-6, subtema yang pertama yang berjudul sumber energi. Nah, video kali ini video bagian yang ketiga. Bagian pertama ya, kita membahas tentang sumber energi secara khusus ya. Kemudian di bagian keduanya kemarin kita belajar tentang satuan waktu. Dan sekarang kita akan belajar hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sumber energi. Nah, langsung saja. Nah, dalam menggunakan sumber energi agar tidak cepat habis ya, dan setiap orang bisa memanfaatkan energi tersebut dengan baik, maka perlu adanya hak dan kewajiban ya tentang penghematan energi yang seimbang. Nah, masih ingat kemarin ada dua sumber energi. Yang pertama dapat diperbarui, yang kedua tidak dapat diperbarui ya. Kalau yang dapat diperbarui mungkin penggunaannya tidak terlalu kita tekankan ya untuk penghematan energinya ya. Tetapi untuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu perlu kita bersama-sama melakukan penghematan energi. Nah, agar penghematan energi tadi berjalan dengan baik, perlu kita tekankan tentang hak dan kewajiban yang seimbang. Nah, perhatikan jika berat salah satunya maka akan mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, contohnya berkaitan tentang penggunaan energi listrik. Contohnya ada orang yang menggunakan sumber energi listrik tadi ya, dia gunakan tanpa kendali, dia gunakan seenaknya sendiri. Nah, hal itu akan merugikan ya orang lain ya. Satu lagi, orang yang menggunakan energi listrik tanpa kendali ya, tanpa mau ikut bersama-sama ya, ikut serta dalam penghematan energi listrik bersama-sama, tidak diragukan lagi orang tadi akan merugikan orang lain di sekitarnya. Nah, itu ya anak-anakku, antara kewajiban atau hak dan kewajiban ya, terkhusus kali ini, pembahasan kali ini dalam penghematan energi itu harus seimbang. Tidak boleh kita meminta haknya terus, hak kita terus tanpa kita melakukan kewajiban kita. Nah, apa kewajiban dan hak yang kita lakukan terhadap berkaitan tentang penghematan energi? Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama tentang kewajiban kita. Nah, kewajiban merupakan sesuatu keharusan ya yang harus kita lakukan ya. Apabila kita tidak melakukan kewajiban, hal ini akan merugikan diri sendiri. Contohnya apa? Kewajiban seorang murid itu apa? Seorang pelajar itu kewajibannya belajar. Nah, apabila pelajar tadi tidak melakukan kewajibannya, dia rugi nggak? Iya, otomatis dia akan rugi ketika tes, mungkin dia tidak bisa mengerjakan. Nah, contoh lagi, kewajiban kalian ya mengumpulkan tugas. Nah, apabila kewajiban mengumpulkan tugas itu tidak kalian lakukan, maka kalian akan rugi sendiri. Ruginya apa? Ustaz kasih nilai 0. Rugi nggak? Ya, rugi. Kemudian apabila seseorang tidak melakukan kewajiban, itu akan merugikan orang lain juga. Contohnya ketika kita di jalan raya ada lampu lalu lintas. Nah, ketika berwarna merah ya, itu kewajiban pengendara kendaraan bermotor itu harus berhenti. Nah, coba kalau ada orang yang tidak melakukan kewajiban, dia nyelonong maju. Nah, kemudian dari arah berlawanan akan terjadi tabrakan. Nah, siapa yang dirugikan? Ya, diri sendiri dan orang lain. Nah, kewajiban itu harus kita
lakukan. Kemudian, nah langsung saja kita ke poin pembahasan contoh kewajiban kita selaku warga negara Indonesia terhadap energi listrik. Yang pertama adalah menggunakan energi listrik seperlunya. Kalau nggak perlu ya jangan dipakai. Nah, kita gunakan sesuai kebutuhan saja. Kalau kebutuhan kita sudah cukup, ya berhenti. Alias apa? Alat atau perangkat yang menggunakan listrik tadi kita padamkan atau kita matikan. Contohnya apa? Contohnya menggunakan lampu. Ya, misal ketika di malam hari kita menggunakan lampu agar terang. Nah, kalau sudah masuk waktu pagi hari, misal matahari sudah terbit, nah kita sudah tidak memerlukan lampu lagi. Nah, oleh karenanya lampu kita matikan. Kemudian apa lagi? Kipas angin misal ya. Kipas angin di dalam kamar ada kipas anginnya. Ketika kita pergi, kipas angin tidak dipakai ya dimatikan. Atau di dalam kamar tadi ada lampunya. Nah, ketika kita keluar dari kamar, kita matikan lampunya. Ya, itu termasuk kewajiban kita terhadap energi listrik. Nah, kewajiban menghemat energi listrik. Yang kedua, menggunakan peralatan elektronika yang hemat energi. Contohnya apa, Nak? Contohnya lampu LED. Lampu LED itu lampu yang menggunakan daya yang kecil. Nah, jadi kalau rumah kalian itu banyak lampunya itu ya. Ketika kalian menggunakan lampu biasa atau terlebih lagi lampu yang zaman dahulu itu lampu bolam, lampu neon. Nah, itu energi yang dipakai akan semakin besar. Tapi kalau pakainya LED itu energi daya yang dipakai, yang dibutuhkan itu menjadi kecil sehingga tagihan listrik juga menjadi kecil. Gitu anak-anakku. Itu kewajiban kita yang nomor 2. Yang nomor 3, tidak terlalu sering menggunakan peralatan listrik dengan daya yang tinggi. Contohnya apa? Contohnya setrika. Setrika itu dayanya tinggi loh, Nak. Nah, usahakan ketika kalian menyetrika baju, itu kalian kumpulkan. Misal seminggu sekali. Jangan sehari setrika satu pakaian, setrika satu pakaian, satu pasang pakaian di setrika, satu pakaian pasang pakaian di setrika. Jangan begitu, tapi dikumpulkan dalam satu waktu, misal seminggu sekali, kalian setrika bareng-bareng pas waktu itu. Nah, itu akan menghemat pemakaian energi listrik daripada kalian pakai satu hari pakai setrika, satu hari pakai setrika ya. Diusahakan dikumpulkan dalam satu waktu. Contoh lagi pompa air. Nah, sebaiknya di rumah itu menggunakan tandon air. Kenapa tandon air? Nah, karena nanti pompa air hanya mengisi tandon saja. Kalau tandon sudah penuh, nanti pompa airnya mati. Beda dengan yang tidak memakai tandon air. Ketika membuka keran, pompa bunyi. Kemudian dimatikan, pompa itu ikut mati. Kemudian buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, itu pompa air akan bekerja terus-menerus. Nah, pompa air termasuk perangkat listrik, perangkat elektronika yang menggunakan daya tinggi. Nah, sebaiknya di rumah itu menggunakan tandon air. Pompa air hanya bekerja di selang waktu yang lama ya. Tidak setiap kali pakai nyala, setiap kali pakai nyala. Tidak ya. Kemudian contoh kewajiban kita terhadap energi listrik berikutnya adalah mematikan peralatan elektronika jika sudah tidak dipakai ya. Mirip dengan yang nomor 1 tadi. Nah, mematikan peralatan elektronika jika sudah tidak dipakai lagi. Contohnya apa? Mematikan lampu di siang hari. Contohnya tadi ya. Lampu sudah tidak dipakai atau keluar dari kamar, lampunya kita matikan. Kemudian melepas charger HP jika sudah selesai digunakan. Nah, ketika kalian mengecas HP atau ketika kedua orang tua kalian mengecas HP, nah kalian perhatikan kalau sudah penuh itu charger HP-nya juga dilepas. Nah, ini peralatan elektronika banyak sekali ya. Contohnya apa? AC ya.
AC kalau tidak dipakai ya dimatikan gitu. Nah, selanjutnya ini tadi contoh saja beberapa kewajiban kita terhadap energi listrik. Nah, sekarang kebalikan dari kewajiban. Ya, kalau kewajiban tadi sesuatu yang harus kita lakukan, kebalikannya hak. Hak itu sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Setelah kita melakukan kewajiban, kita mendapatkan hak kita, yaitu sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Nah, pembahasan hak terkhusus dalam video kali ini adalah hak kita yang berkenaan terhadap penggunaan energi listrik. Nah, berikut ini contoh-contoh hak kita terhadap penggunaan listrik. Yang pertama, ya, mendapatkan pelayanan listrik yang baik ya dari PLN. Ya, hak kita adalah mendapatkan pelayanan listrik yang baik. Ya, contohnya apa? Contohnya ya listrik pemakaian listrik itu kita itu tidak sering padam. Nah, itu termasuk pelayanan listrik yang baik. Nah, ketika kita butuh ya listrik selalu ada. Nah, itu termasuk pelayanan listrik yang baik dari PLN. Kemudian, contoh hak kita terhadap penggunaan listrik, mendapat tenaga listrik terus-menerus dengan mutu yang standar. Nah, ini termasuk hak kita karena kita sudah membayar. Kalau yang pasca bayar di belakang itu bayarnya per bulan. Kalau prabayar itu seperti pulsa itu loh. Nah, kita mengisi dulu. Nah, hak kita setelah kita melakukan kewajiban membayar tadi, kita mendapatkan tenaga listrik yang terus-menerus dengan mutu yang standar. Nah, biasanya tegangan normalnya itu 220 volt. Nah, hak kita itu tegangannya, misal ya, ini tegangannya tetap 220 volt. Karena apa? Di tempat lain itu terkadang tegangannya tidak standar ya. Kualitas listriknya itu lebih di bawahnya, di bawah standar. Terkadang itu ada. Tapi alhamdulillah di tempat-tempat kita rata-rata sudah bagus semuanya, sudah standar semuanya. Kemudian contoh hak kita terhadap penggunaan listrik ya. Yang ketiga adalah memperoleh layanan tenaga listrik dengan harga yang wajar ya. Misalnya pembayarannya itu sama dengan tetangga-tetangga kita, pemakaiannya sama loh ya. Harga per 1 kWh-nya itu sama, kecuali beda kelas. Maksudnya ada beda paket mungkin ya. Beda paket ya harganya berbeda. Beda lagi kalau penggunaan listrik tadi bersubsidi dari pemerintah, itu harganya lebih murah daripada harga sewajarnya. Nah, kalau kelasnya sama, paketannya sama, nah kita berhak memperoleh harga yang sama ya dengan tetangga kita misalnya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan subsidi ya berbeda. Kalau subsidi itu ada bantuan dari pemerintah sehingga biaya listriknya lebih murah. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan pelayanan perbaikan jika ada gangguan listrik. Nah, ini biasanya memang pasti dari PLN. Kalau ada sesuatu ya gangguan, nah, kita telepon ya, telepon PLN. Nah, insya Allah itu akan segera diperbaiki. Nah, begitu anak-anakku sekalian, singkat saja hak dan kewajiban kita yang berkenaan tentang energi listrik. Nah, untuk kali ini tidak ada tugas. Begitu anak-anakku. Cukup sekian dari Ustadz. Ada salahnya Ustadz minta maaf. Nah, semoga apa yang kita pelajari kali ini mudah untuk kalian pahami, bisa kita amalkan bersama-sama. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.